Saudara, polisi menangkap seorang pelaku pembakaran lahan di Pontianak, Kalimantan Barat. Hingga kini sudah 6 pelaku pembakaran di wilayah Kalimantan Barat yang ditangkap. Pelaku pembakaran terakhir yang ditangkap adalah warga Pontianak Tenggara. Pelaku terbukti membakar lahan miliknya sebelum digunakan untuk bercocok tanam. Setelah menyalakan api, pelaku meninggalkan lahannya begitu saja sehingga api menjalar ke lahan lain dan kebakaran pun meluas. Akibat tindakannya ini, pelaku terancam di penjara 5 tahun. Di antaranya satu Poresta, seperti yang kita ketahui kemarin di Jalan Parit Demang, yang bersangkutan juga sudah ditahan dari Poresta. Kemudian dari Kayong Utara 1, dari Mempawah 2, kemudian pada hari ini kita dari Polda Kalbar tim khusus menangani 1 LP dan 6 tersangka. Seluruhnya perorangan ya Pak? Seluruhnya masih perorangan. Selain menangkap para pelaku, Satgas Penanggulangan Kebakaran Lahan juga menyegel 5 lahan yang diduga sengaja dibakar. Pengungkapan kasus kebakaran lahan selama ini terkendala saksi dan juga bukti yang minim. Penyegelan lahan yang terbakar menjadi salah satu upaya mempermudah penyelidikan dan mengungkap para pelaku pembakaran. Pada Sabtu lalu, saudara, kebakaran lahan di Kalimantan Barat meluas hingga ke SMK Negeri 1 Sungai Raya, Kuburaya. 1 ruang belajar, perpustakaan, dan kantin sekolah hangus terbakar. Warga dibantu Satgas Penanggulangan Karhutla memadamkan kebakaran. Dan untuk mengetahui informasi terkini terkait kabut asap tebal akibat kebakaran lahan gambut di Kalimantan Barat, kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV, Doris Pardede di kota Pontianak, Kalimantan Barat. Selamat pagi, Doris. Bagaimana proses pemadaman lahan gambut sampai hari ini? Apa yang menjadi kesulitan dalam pemadaman? Ya, terima kasih, Glenis. Kami bisa informasikan bahwa di Kalimantan Barat pada saat ini karhutla masih terus terjadi dan proses pemadaman oleh BPBD, TNI, Polri, dan juga pihak-pihak terkait terus dilakukan. Namun yang menjadi kendala untuk pemadaman api yang terjadi di Kalimantan Barat sendiri ialah yang terbakar ialah lahan gambut. Sehingga proses pemadaman yang dilakukan cukup sulit, di mana proses pemadaman, penyiraman yang dilakukan telah ditinggal api bisa muncul kembali dan hidup kembali. Dan juga saat ini kesulitan yang dialami ketika gambut pada saat musim kemarau seperti saat ini, maka kondisi air di sekitar gambut tersebut akan sulit untuk didapatkan. Di sisi lain juga dapat informasikan bahwa kesulitan yang dialami yaitu faktor angin yang cukup kencang sehingga memicu lahan gambut terus hidup seperti itu. Dan juga kami bisa informasikan bahwa titik panas yang ada di Kalimantan Barat sampai saat ini totalnya itu 689 titik yang berada di 14 kabupaten kota dan yang terbanyak yaitu di Kabupaten Kuburaya yaitu sebanyak 420 titik dan di Mempawah 117 titik dan di Kabupaten Sambas yaitu sebanyak 39 titik. Kami juga mendapat informasi bahwa BPBD Provinsi Kalimantan Barat saat ini sudah menetapkan siaga darurat penanganan asap dan juga diikuti oleh 6 kabupaten lainnya, seperti Kabupaten Sanggau, Kabupaten Ketapang, Kabupaten Kayong Utara, Kabupaten Sambas, Kota Pontianak, dan Kabupaten Kuburaya. Dengan status ini, maka nantinya penanganan dari kebakaran lahan di Kalimantan Barat akan bisa dimaksimalkan. Dengan saat ini sedang diajukan untuk pemadaman api lewat udara dan juga ke depan kemungkinan bisa dilakukan dengan hujan buatan. Glenis. Ya, keterbatasan air ini menjadi kendala pemadaman lahan gambut. Lantas ini kan bukan juga fenomena baru terbakarnya lahan gambut di Kalimantan, terutama di Kalimantan Barat. Informasinya ada 5 lahan gambut yang disegel dan ini kembali terbakar. Apakah polisi sudah menetapkan tersangka terkait dengan pelaku pembakaran lahan ini? Ya, sampai saat ini yang bisa kami sampaikan bahwa kepolisian
Kalimantan Barat sudah menangkap 6 tersangka. Namun saat ini prosesnya masih terus berjalan. Dan juga untuk mempercepat penanganan dan juga menangkap pelaku pembakaran yang ada di Pontianak dan juga di sekitarnya, Pemkot Pontianak melakukan penyegelan. Dengan penyegelan ini nantinya polisi akan bisa lebih dimudahkan dan lebih fokus untuk melakukan penyelidikan terkait dengan proses pembakaran yang terjadi. Gladys. Ya, Doris, tadi Anda sebutkan masih ada titik panas sebanyak 689, lebih dari 600 titik panas. Ini juga akan berdampak dengan kualitas udara di kota Pontianak dan sekitarnya. Bagaimana bisa Anda ceritakan kualitas udara di sana? Ya, kualitas udara seperti yang mungkin bisa terlihat di belakang saya, bahwa di kondisi udara yang terjadi yang saat ini di kota Pontianak cukup pekat, dan juga berdasarkan ISPU yang bisa kami lihat, bisa kami sampaikan bahwa saat ini kondisi udara di kota Pontianak yaitu pada kondisi berbahaya. Dan juga kami bisa informasikan dengan kondisi asap yang cukup tebal saat ini, Kabupaten Kuburaya juga melakukan libur sekolah mulai dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 3 mendatang. Di mana pada hari Senin lalu, sekolah tatap muka di Kuburaya sudah dibuka. Namun karena kabut asap ini terpaksa harus ditutup kembali. Glenn. Ya, jadi ada sejumlah kegiatan masyarakat yang harus terdampak terkait dengan asap tebal akibat kebakaran hutan di Pontianak, Kalimantan Barat ini. Terima kasih Doris Pardede, informasi Anda langsung dari Kalimantan Barat.